Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah ada yang tidak masuk? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oh iya, sebelum itu, apakah kalian tahu kita akan belajar apa pada pagi hari ini? Betul, kita akan belajar Apa cara sih itu mengolah sampah organik. Sampah organik Untuk adalah solusi sampah ramah yang berasal dari lingkungan bahan untuk bahan mengurangi alami sampah. seperti sisa makanan, dedaunan, dan kulit buah. Jenis sampah organik ini mudah terurai secara alami. Adapun manfaat pengolahan sampah organik yaitu yang pertama mengurangi volume sampah di tempat pembuangan akhir, yang kedua menghasilkan pupuk alami bagi tanaman. Bagaimana sih cara memilah sampah organik dan anorganik? Yang pertama, pisahkan sampah organik, yaitu seperti sisa makanan, daun, dan lain-lain. Adapun dari sampah anorganik, yaitu plastik dan logam. Yang kedua, gunakan wadah khusus untuk setiap jenis sampah. Adapun metode pengomposan rumah tangga. Yang pertama, pada metode paling sederhana untuk mengolah sampah organik adalah kompos. Mohon maaf, Anda dapat menggunakan keranjang atau lubang di tanah untuk kompos. Langkah-langkah pembuatan kompos. Yang pertama, siapkan wadah kompos. Kedua, masukkan sampah organik basah dan kering secara bergantian. Yang ketiga, aduk secara berkala untuk mempercepat proses penguraian. Yang keempat, setelah beberapa minggu, kompos siap digunakan. Biopori sebagai pengolahan alternatif. Lubang biopori membantu menyerap air dan mengolah sampah organik. Sampah organik di biopori akan terurai dan menjadi kompos alami. Hasil akhir pupuk kompos. Yang pertama, kompos dapat digunakan sebagai pupuk untuk tanaman di kebun atau pot. Yang kedua, pupuk organik membantu meningkatkan kualitas tanah dan mengurangi penggunaan pupuk kimia. Pengolahan sampah organik merupakan langkah sederhana dan bermanfaat untuk melindungi lingkungan. Mari kita mulai mengolah sampah organik dari rumah kita. Itu tadi penjelasan cara mengolah sampah organik. Sebelum itu, kalian juga harus bisa memahami apa sih perbedaan dari sampah. Adapun itu, kalian harus bisa membedakan apa saja sih jenis sampah. Selain itu, kalian harus bisa membedakan jenis sampah berdasarkan jenisnya. Untuk yang pertama yaitu sampah organik atau yang mudah terurai. Sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan dan dapat membusuk atau terurai secara alami. Contohnya pada sisa makanan, kulit, buah sayuran, dan daun kering. Ada juga cara membedakan tempat sampah pada sampah organik yaitu yang berwarna apa anak-anak? Iya betul, berwarna hijau. Untuk yang kedua ada sampah anorganik yaitu sulit terurai. Sampah yang bukan berasal dari bahan biologis dan membutuhkan waktu sangat lama atau ratusan tahun untuk terurai secara alami. Contohnya pada botol plastik, kaleng, kaca, dan logam. Adapun wadah untuk membedakan tempat sampah anorganik apa itu anak-anak? Iya betul, berwarna kuning. Adapun sampah yang terakhir yaitu sampah bahan berbahaya dan beracun atau B3, limbah yang mengandung bahan berbahaya beracun atau korosif yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Contohnya pada baterai bekas, lampu bohlam, termometer, dan limbah medis ataupun kimia, yaitu seperti kayak limbah yang ada di rumah sakit, seperti suntik dan lain-lain. Adapun warna wadah tempat sampah pada sampah B3 ini yaitu apa anak-anak?
Ya betul, berwarna merah. Adapun yang terakhir sampah residu, sampah yang tidak bisa atau sulit dikategorikan ke dalam 3 jenis di atas karena tidak dapat didaur ulang maupun dikomposkan. Contoh, tisu bekas, popok sekali pakai, dan puntung rokok. Adapun wadah tempat sampah pada sampah residu apa itu anak-anak? Iya betul, sampahnya berwarna abu-abu. Wadah tempat sampah berwarna abu-abu. Untuk yang selanjutnya, saya akan ulangi. Apakah kalian sudah paham untuk penjelasan dari Ibu Guru tadi? Sampah organik berwarna apa? Hijau, betul. Sampah anorganik kuning, betul. Sampah B3 merah, betul. Serta sampah residu berwarna abu-abu, betul. Selanjutnya, kalian anak-anak mengerjakan LKPD yang akan Ibu bagikan nanti, dan LKPD-nya ada di samping Ibu nih. Itu nanti LKPD-nya dikerjakan secara berkelompok. Setiap kelompok ada 3-4 orang, dan satu kelas dibagi menjadi 5 kelompok, dan setiap kelompok diisi 4 orang, 3-4 orang. Untuk tugas ini dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Anak-anak, itu tadi tugas yang LKPD yang telah diberikan Ibu, itu dikerjakan secara berkelompok dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Untuk selanjutnya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat dan bisa memberikan atau serta menambahkan wawasan kepada kalian semua agar bisa membedakan sampah yang ada di lingkungan sekitar kalian. Dan jangan lupa ya anak-anak untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.